Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3 tentang tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran kelima. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang astronomi. Jejak perkembangan ilmu astronomi dimulai pada peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia sekitar tahun 3500 hingga 3000 sebelum Masehi. Pada kisaran tahun tersebut, bangsa Sumeria dan Babilonia telah mampu mengetahui gambaran pola-pola rasi bintang. Kemudian diikuti oleh masyarakat India kuno dengan penemuan teori bumi berputar pada porosnya pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian pengetahuan dan teknologi bidang astronomi terus berkembang. Kopernikus yang berhasil menemukan teori bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan bumi yang melakukan perputaran mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Teori tersebut didukung dengan penemuan dan pengamatan yang dilakukan oleh Galileo Galilei dengan teleskopnya tahun 1564 hingga 1642 dan dibenarkan dengan perhitungan Johannes Kepler tahun 1571 hingga 1630. Para ahli astronomi berfokus mengirimkan peralatan dan manusia untuk melakukan penelitian di luar angkasa. Teknologi yang digunakan untuk mengirim peralatan dan manusia ke luar angkasa salah satunya adalah pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik Vostok 1 mampu membawa Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang menjelajah luar angkasa pada tahun 1961. Disusul dengan John Glenn sebagai manusia pertama yang mengorbit bumi dengan pesawat Friendship 7 pada tahun 1962. Selanjutnya, Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan dengan pesawat Apollo pada tahun 1969. Adanya perkembangan tersebut memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Misalnya dengan diluncurkan teknologi satelit di luar angkasa dan sinyal komunikasi yang dapat dipancarkan ke satelit luar angkasa. Hal ini memungkinkan adanya komunikasi jarak jauh seperti televisi, telepon hingga jaringan internet. Dampak lainnya ialah sistem peramalan cuaca seperti GPS atau Global Positioning System. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan persamaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya dalam bentuk peta pikiran. Suatu cerita yang disajikan kemungkinan memiliki kemiripan dengan pengalaman pribadi maupun dengan cerita lain yang pernah kita baca sebelumnya seperti buku, majalah, koran, atau yang pernah kita saksikan melalui televisi. Kemiripan tersebut dapat berupa persamaan yang terjadi pada bagian awal cerita, tengah cerita, maupun akhir cerita. Persamaan juga dapat dituliskan pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran memudahkan kita dalam menuliskan persamaan yang terdapat pada masing-masing bagian cerita. Berikutnya kita akan mempelajari muatan SBDP tentang membuat patung. Patung biasanya dibuat menggunakan bahan lunak maupun padat. Bahan-bahan tersebut antara lain adalah tanah liat, clay, plastisin, semen, kain perca, kertas, kayu, batu, dan juga logam. Bahan-bahan tersebut menentukan teknik yang akan digunakan untuk membuat patung. Teknik membuat patung terdiri atas memahat, membentuk, menuang, merangkai, dan merakit atau konstruksi.
Masing-masing teknik dapat digunakan sesuai dengan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Teknik menyusun merupakan teknik membuat patung dengan menyusun atau merakit bahan-bahannya. Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam teknik tersebut yaitu logam-logam seperti batang besi atau mur dan juga kertas yang dibentuk. Dalam menyatukan bahan tersebut, kita membutuhkan perekat seperti lem. Nah, ini merupakan contoh patung dari bahan dasar kardus yang sudah tidak terpakai dengan cara menyusun atau konstruksi setelah kita buat pola-polanya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.